Mari kita bahas fungsi ssget, sslang, ssname, ssadd, dan ssdel. Ssget ya, ini untuk membuat selection set dari objek yang dipilih. Sintak panduannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya shell method atau cara memilih objek ya, kemudian argumen kedua itu list dari poin atau koordinat. Ini nanti hubungannya dengan argumen pertama ya. Kemudian argumen ketiganya adalah point list. Ini juga nanti hubungannya dengan argumen pertama, tapi spesifik ya. Misalnya nanti fungsi cara memilih dengan crossing atau dengan cara window. Kemudian argumen terakhir adalah filter list. Nanti ini untuk menyaring ya atau memilah-milah objek mana yang akan dimasukkan ke dalam selection set. Shell method, metode atau cara memilih objek antara lain C itu crossing, kemudian CP crossing polygon, F itu fence, A itu implied, L last, P previous, W window, WP itu window polygon, kemudian X all atau entire database, kemudian colon I itu everything, maksudnya ini yang kena kursor ya, semuanya yang kena kursor. Kemudian colon N itu nested untuk objek-objek seperti block atau polyline. Kemudian colon R itu long transaction. Kemudian colon S itu single. Colon U itu sub entity. Jujur saya ketika memakai ssget itu hanya baru beberapa ini ya, cara memilih objek ini belum semuanya pernah saya pakai, hanya beberapa saja. Misalnya yang sering saya pakai crossing atau window, kemudian last, previous juga sering, kemudian X itu ya, yang entire database. Sedangkan yang lainnya sepertinya saya belum pernah ya. Untuk argumen terakhir yaitu filter list ya, ini merupakan list asosiasi yang menggunakan kode grup DXF ya, format yang sama dengan list yang dihasilkan fungsi ngget. Cuma ada beberapa key list asosiasi yang tidak valid, misalnya key min 1, 5 atau yang lebih besar dari 1000. Kemudian di dalam filter list ini bisa menggunakan karakter wildcard ya. Misalnya tanda ini pagar, add ya, titik, kemudian tilde ini ya, asterisk dan lain-lainnya. Ini semakin paham tentang filter list nanti semakin mudah untuk memilih objek ya. Ini untuk fungsi ssget terutama yang filter list nanti untuk opsi-opsinya langsung di brikscat aja ya, karena ini opsinya banyak juga. Kalau misalnya tidak langsung dipraktekkan juga susah dipahami ya, nanti langsung saja di contoh-contohnya kita bahas lebih dalam. Kemudian sslang ini untuk mengembalikan jumlah objek atau entity dalam selection set. Sintaknya sederhana ya, seperti ini, cuma ini akan sangat sering dipakai dipakai untuk program
yang memanipulasi objek ya, nanti sering banget dipakai nih. Kemudian SSName ini mengembalikan nama objek atau entity sesuai indeks dalam selection set. Ini sintak panduannya, nama fungsi SSName, kemudian argumen pertamanya selection set, kemudian argumen keduanya indeks ya. Ini indeks dimulai dari 0. Kemudian SSAdd ini menambahkan objek atau entity ke selection set. Jika tidak ada argumen apapun akan membuat selection set baru. Ini sintak panduannya, nama fungsi, kemudian argumen opsional ya, ename nanti yang akan dimasukkan, entity name-nya ya, kemudian selection set-nya. Kemudian SSDEL ini untuk menghapus objek atau entity dari selection set. Ini sintaknya, nama fungsi, kemudian argumen pertamanya ename atau entity name ya, kemudian argumen keduanya selection set. Untuk contoh-contoh fungsi manipulasi set, saya siapkan beberapa objek ya di brisket. Ada 2 lingkaran kecil ini. Yang kiri bawah ini koordinat titik pusatnya 140,0 ya. Ini di sini 140,0. Kemudian yang kanan atas ini 550,190. Nanti ini untuk ajuan titik seleksi ya, sekaligus nanti juga ini untuk demo yang crossing atau window misalnya. Kemudian beberapa objek lainnya ada garis, ini garis berwarna merah ya, 2 merah cuma beda layer ya, yang satu layernya garisku, yang satu layernya lain. Kemudian teks juga, nanti teks ini yang satu layernya teksku, yang satunya lagi layernya lain. Kemudian satu lingkaran ini di layer 0. Oke, kita coba dari yang sederhana dulu, yaitu fungsi SSGet tanpa argumen ya. Kita coba SSGet tanpa argumen. Itu kita diminta memilih objek ya, bisa dengan klik atau bisa dengan metode di AutoCAD atau brisket windowing atau crossing ya. Jadi misalnya kita pilih satu-satu gini ya. Kemudian kita bisa juga pakai window begini atau pakai crossing. Kita enter ya. Nah, ini nilai baliknya berupa selection set ya. Ini tipe data selection set. Representasinya itu dengan tulisan selection set, kemudian colon, kemudian ada bilangan unik ya. Ini untuk selection set. Untuk mengecek selection set kita ya, cara yang sederhana itu kita simpan di variabel selection set kita. Misalnya tadi kita simpan di variabel SS1. Oke, kita jalankan. Kita pilih ini ya, 3 objek, ini 2 teks 1 garis. Enter. Untuk ngeceknya kita pakai perintah misalnya copy ya. Copy, nah, kita tinggal pakai tanda pentung ya, SS1. Ini yang kepilih 3 objek tadi yang kita pilih ya dengan SSGet. Enter. Gini ya, ini untuk ngeceknya. Untuk menggunakan cell method atau selection method ya, di
sintak panduannya kemarin yang argumen pertama, kita pakai contoh seperti ini ya. Misalnya kita simpan langsung biar nanti bisa kita cek dengan perintah copy ya. Set key ss1 ya, apa ss2. Kemudian ssget kita gunakan selection window misalnya ya. Dari koordinat 140,0 enggak ada komanya ya, ini begini. Kemudian poin 2 nya kita pakai 550 190. Satu lagi ya. Oke. Nah, ini kita langsung mendapatkan nilai variabel ss2 itu ini ya, selection set ini ya. Kita bisa cek dengan perintah copy misalnya. Copy kemudian ss2. Perhatikan karena window ya kan, dari sini ke sini berarti kan yang di dalamnya aja yang kena, yang ini nggak kena. Ini ya, lihat. Oke. Nah, kita bedakan misalnya dengan metode crossing ya. Kita coba lagi. Kita gunakan variabel ketiga ya. Kemudian kita ubah ininya dengan huruf C atau C ya. Enter. Coba cek lagi dengan perintah copy. Kemudian ss3 ya. Karena pakai crossing ini kepilih semua ya. Bahkan lingkaran yang sebagai acuan karena terkena kotak kalau kita simulasikan ya dengan perintah select, maka ini juga akan kepilih. Ini juga yang garis yang pinggir ini karena tersentuh oleh garis selection setnya. Ini ya. Jadi seperti perintah ini ya, select, kemudian pakai crossing gitu ya, begini. Kan sama nih crossing window ya, kan seperti gini nih. Nah, sama ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk argumen yang ketiga ini ya, yang point list, ini untuk cell method yang ini crossing polygon atau window polygon. Silakan dicoba sendiri ya. Ini cuma metodenya aja. Ini yang penting adalah filter list ini, yaitu menyaring atau ya memfilter objek sesuai keinginan kita. Misalnya kita pakai metode window sini, cuma yang ingin kita pilih adalah yang teks saja ya. Gimana caranya? Kita pakai filter ya. Untuk filternya kita edit aja ya, dari yang ini kita pakai variabel ss4, kemudian kita ganti ininya window, kemudian kita kasih filternya. Filternya itu adalah kode DXF ya. Kita gunakan quote aja biar gampang. Kemudian kita misalnya cuma teksnya, berarti kita gunakan key 0 ya, kemudian dot karena ini adalah list dot list ya, dot pair apa dotted list ini.
kemudian kita gunakan value-nya teks karena yang dipilih adalah teks aja ya. Klik. Oke, kita coba jalankan. Nah, kemudian kita coba dengan perintah copy SS4 ya, ini variabelnya. Nah, ini yang kepilih cuma teksnya aja. Kita coba misalnya yang kepilih adalah lingkarannya aja, kita tinggal ubah. Ini teksnya menjadi circle ya. Oke. Kita ubah lagi. Kita coba. Ini nama variabelnya masih sama ya, SS4. Lihat, yang dipilih adalah lingkarannya saja. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin memilih garis dan lingkaran saja? Kita gunakan kode DXF key-nya -4 ya, nanti berpasangan khusus untuk operator logika untuk filter kode DXF. Oke, kita gunakan blade aja ya, biar lebih mudah membacanya. Karena ini kalau terlalu panjang kan juga susah juga kalau di command prompt ya. Kita copy dulu yang ini, yang terakhir, biar kita nggak ngetik ulang. Kita copy, kemudian kita masuk ke blade ya. Kita paste di sini. Kita atur biar lebih mudah nanti ininya nulis programnya ya. Ini berarti 2 ya untuk circle-nya. Oke. Nah, begini. Nanti kita kasih untuk milih lingkaran dan garis. Kita kasih di sini kode DXF-nya -4, kemudian dot, kemudian kita pakai ini ya, or ini ya, dan kita tutup. Kita copy aja biar cepat. Nah, kita tutup di sini circle ya, berarti di sini dong ya. Oke, kita tutup. Oke, kita pilih line ya. Ini value-nya line ya. Oke. Biar rapi kita hapus ini. Kita coba ya. Kita pilih. Kemudian kita nih load selection in Bricscat ya, atau Ctrl Shift E. Oke. Kita lihat apakah berhasil ya, garis sama lingkaran tadi ya. Kita coba copy. Kemudian SS4 ya. Oke ya. Yang terpilih hanya garis sama lingkaran. Atau misalnya kita yang kedua, misalnya garis sama teks ini ya, yang dua-duanya ini teksnya 2 sama garisnya, kita tinggal ubah ini yang circle-nya kita ganti teks ya. Oke, kita jalankan lagi. Kita coba pakai copy, kemudian SS4. Oke ya, berhasil ya. Yang terpilih hanya garis sama teks. Silakan bereksperimen dengan kode-kode yang lain ya. Lihat di Autodesk Developer Guide-nya atau di Bricscat juga ada.
Kemudian kalau ingin menambahkan objek lain ke dalam suatu selection set, kita pakai SS add ya. Kita coba. Misalnya kita ingin tadi ya, yang SS4 kan tadi ini nih ya, objek 3 ini, 2 teks, 1 line. Misalnya kita ingin menambah satu lagi nih, yang ini, yang garis ini, kita tambahkan ke SS4. Kita ambil entity name dari ini dulu. Caranya kita pakai set Q, kemudian pakai huruf kecil aja ya, biar ini set Q, kemudian kita kasih nama S1 lah ya, S1, kemudian kita pakai char and cell ya untuk ambil entity name-nya ya, 2, 3. Oke, kita pilih yang ini. Ya, ini S1 ya, entity name-nya ini. Kalau mau ditambahkan ke SS4, kita tinggal SS add ya. Kemudian kita entity name-nya yaitu S1, kemudian SS4 ya. Ini selection set-nya. Oke ya. Coba kita tes dengan perintah copy, kemudian tanda pentung SS4. Oke ya, berhasil ya. Garisnya udah masuk ke selection ke SS4 ini ya. Oke. Kemudian untuk SSDel sama ya, tinggal nanti misalnya kalau mau dihapus ya, nanti misalnya mau dihilangin lagi, kita tinggal SSDel ini ya. Oke, kita coba lagi apakah kembali seperti semula ya. SS4. Lihat ya, kembali ke 3 objek lagi ya. Untuk mendapatkan objek di dalam selection set, kita gunakan fungsi SS name ya. Kita buat selection set baru ya. Kita simpan di variabel SS5. Kemudian SSGet. Kita tutup ya. Nah, misalnya kita milihnya urut. Misalnya ini garis dulu, kemudian ini teks ya, yang bait-baitin, kemudian yang berikutnya autolips. Nanti indeks yang ke-0 itu adalah garis, yang indeks pertama adalah teks bait-baitin, nanti indeks yang kedua itu adalah teks berisi autolips ya. Tapi kalau kita misalnya tadi milihnya dengan window atau cross, nanti urutannya acak ya. Kita harus memprogram ya, nanti di coding sesuai keinginan kita, nanti urutannya seperti apa itu bisa. Tapi kalau mau gampang ngecek ini ya, kita pilihnya urut. Kita enter ya. Misalnya kita ingin lihat entity yang pertama ya. Entity yang pertama berarti indeksnya 0 ya. Kita pakai fungsi ssname, kemudian SS5 ya, nama selection setnya, kemudian indeksnya. Kita langsung simpan aja ya ini ya di variabel entity SS5 0 ya. Kita coba dengan perintah copy ya. SS50 ya. Bener ya ini ya. Kita ambil ini objek pertama dari SS5 ya, atau indeks 0 ya. Kemudian kalau mau indeks yang kedua ya sama ya. Tadi kita pakai
Ini misalnya indeks yang ke satu ya, atau objek kedua, indeks ke satu. Kita ganti ininya ya. Kita coba cp. Kemudian ESS51. Ya, betul ya, yang teks berisi bait-baitin ya. Oke, kemudian kalau ingin nantinya mengolah semuanya, kita bisa menggunakan fungsi repeat atau while ya. Kalau mau pakai repeat berarti kita harus tahu jumlahnya ya. Tadi dengan fungsi sslang ya. Kita tinggal sslang, kemudian nama selection setnya. Itu isinya 3 ya. Nanti tinggal di repeat, atau pakai while kita nanti bisa pakai langsung dengan ssname. Silakan dicoba. Terima kasih.